tamu yang tidak diharapkan telah hadir. Duka yang tidak dapat dianulir. Ada yang terpenjara di dalam rumah. Ada juga yang keluar menerjang wabah untuk mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri RNDC tahun 2020 serta teman-teman semua yang kami banggakan. Dunia saat ini sedang dilanda wabah virus corona yang menginfeksi jutaan orang di dunia dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Di Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah mulai terasa. Data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemi corona. Desa Karanggerejek adalah salah satu desa di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Wonosari. Menurut IKP tahun 2018, Desa Karanggerejek merupakan salah satu desa yang memiliki potensi seperti pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, industri rumah tangga, serta seni kebudayaan. Hidroponik merupakan sistem pertanian tanpa menggunakan tanah, tetapi menggunakan air yang berisikan larutan nutrien. Selanjutnya, limbah ternak sapi. Limbah ternak sapi sebagai hasil akhir usaha peternakan memiliki potensi untuk dikelola menjadi pupuk organik. Menyikapi permasalahan tersebut, kami, 3 inovator muda dari Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan Mia Kurniawati, Ulfi Rohmawati, Risma Nindya Widiani, mempersembahkan sebuah inovasi yang solutif dan implementatif yang berjudul Optimalisasi Urban Farming Hidroponik berbasis pengelolaan limbah ternak sapi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Studi kasus Desa Karanggerejek, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini bersifat deskriptif analisis dengan metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama, mencari studi literatur terkait dengan topik yang diajukan. Yang kedua, melakukan analisis data dari hasil studi literatur. Dan yang ketiga, mendokumentasikan hasil analisis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan merupakan konten analisis atau analisis isi dengan teknik uji keabsahan data. Berikut merupakan rancangan penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini. Formulasi limbah ternak sapi dalam mengoptimalkan urban farming hidroponik. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik merupakan salah satu inovasi yang efektif dan solutif. Pembuatan pupuk tanaman hidroponik dari kotoran sapi dapat dilakukan dengan alat komposter. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Limbah ternak sapi dicampur dengan bahan-bahan antara lain bakteri E4, kayu ranting yang dipotong kecil-kecil, jerami, dan air secukupnya. Masukkan ke dalam alat komposter. Setelah 2 hari, lakukan pengadukan. Komposter tersebut disimpan di tempat yang sejuk selama 14 hari. Setelah 14 hari, lakukan aerasi pupuk organik dengan aerator, serta lakukan penyaringan dengan kain saring. Selanjutnya, cairan dapat disalurkan pada tanaman hidroponik. Selanjutnya, implementasi urban farming hidroponik berbasis kotoran sapi. Sistem implementasi pupuk organik kotoran sapi melibatkan peran sinergis dari pemuda desa, pengolah pupuk organik kotoran sapi, petani hidroponik, dan masyarakat desa. Pemuda sebagai penggerak sistem implementasi ini. Pemuda dibagi menjadi 3 tim perancang sistem, tim mentoring, dan tim pemasaran. Tim perancang sistem bertugas memastikan produk pupuk tanaman hidroponik agar tetap melakukan produksi, mengembangkan formulasi pengolahan pupuk tanaman hidroponik agar lebih efisien, merancang kemajuan implementasi produk pupuk berbasis IoT. Tim mentoring bertugas mementori proses implementasi produk pupuk tanaman hidroponik, mementori pertumbuhan hidroponik, merancang sistem integrasi pengolahan pupuk tanaman hidroponik berbasis IoT kepada petani hidroponik,
Tim pemasaran bertugas mengonsep pupuk tanaman hidroponik sebagai brand yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi tanaman hidroponik, serta melakukan pemasaran pupuk tanaman hidroponik yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengolah pupuk organik dari limbah kotoran sapi. Mereka bertugas untuk memastikan jalannya proses dari pengambilan limbah kotoran sapi sampai menjadi sebuah pupuk dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga melakukan evaluasi terkait hambatan yang terjadi selama proses. Yang selanjutnya yaitu petani hidroponik. Petani hidroponik merupakan agen sebagai implementasi dalam mengimplementasikan pupuk organik pada sistem hidroponik. Mereka akan bekerja sama dengan tim monitoring. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan garda terdepan dalam implementasi pupuk organik kotoran sapi pada sistem hidroponik. Selanjutnya yaitu analisis optimalisasi urban farming hidroponik dengan berbasis pengolahan pupuk organik dari limbah kotoran sapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu peternak. Peternak dapat mendapatkan pendapatan yang baru dari limbah kotoran sapi yang semula tidak dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang memiliki nilai jual. Yang kedua yaitu petani hidroponik. Petani hidroponik dapat meminimalisir pengeluaran biaya dalam pengolahan hidroponik dengan menggunakan pupuk organik dari limbah kotoran sapi yang harganya terjangkau. Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru dalam pengelolaan limbah kotoran sapi maupun dalam pengimplementasian hidroponik berbasis limbah kotoran sapi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.